Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nasrusiba dengan NPM 24202. Perkenalkan, nama saya Rika Fatima Zahra dengan NPM 10060324162. Perkenalkan, nama saya Aska Nazar Zarpan dengan NPM 10060324187. Perkenalkan, saya Herunisa Nadah Febian dengan NPM 24178. Perkenalkan, nama saya Muntari Hasana dengan NPM 10060324185. Perkenalkan, saya Linda Sari Fauzia dengan NPM 10003244161. Hari ini kami akan melakukan kunjungan apotek untuk memenuhi tugas ilmu meracik obat, yaitu dosen pengampunya Ibu Apoteker Hanifah Rama MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Erika. Di sini aku mau wawancara Teteh. Sebelumnya, nama Teteh siapa? Saya Aziza Nur, apoteker penanggung jawab di K24 Babakan Asih. Ya. Teteh mau nanya, gimana alur kerja atau workflow dari penerimaan resep hingga penyerahan obat kepada pasien? Kalau penerimaan resep, kita biasa ya screening gitu, kayak misalnya yang poin pertama yang kita lihat tuh tanggal sih biasanya. Kadang kan ada pasien yang resepnya udah beberapa bulan yang lalu dia tetap minta, tapi biasanya kita pertamanya lihat tanggal sih. Terus kayak buat memastikan juga tanya keluhan dan lain-lain. Pokoknya kalau secara screening resep itu sama sesuai teori aja. Cuman kalau taman kita sih paling ditanya keluhan, terus kayak usia, berat badan gitu. Sama kalau misalnya memang obatnya ada, paling langsung konfirmasi harga. Kalau misalnya nggak ada, kita tawarkan substitusinya gitu. Kalau untuk mengenali berbagai bentuk sediaan obat, terutama sediaan yang peracikan tuh ada apa aja, Teh? Kalau di kita sih biasanya nerima semua sih, kayak serbuk, terus kayak kapsul, terus sirup yang kayak misalnya ditambahin beberapa tablet gitu ya. Biasanya ada resep kayak gitu kayak buat anak. Kalau sejauh ini sih kalau misalnya salep jarang banget sih di kita. Paling kalau buat bayi gitu, anak. Untuk peran apoteker sendiri sebagai penanggung jawab apotek, PJA, dan asistennya itu bagaimana Teh perannya? Kalau di K24 sih kalau apoteker lebih ke manajemen apotek ya, dari SDA-nya, dari anak-anaknya, terus kayak dari stok, order otomatis sudah pasti, terus kayak cek stok sih biasanya kalau di sini buat mengontrol stoknya kita ada SO mini, cuman kadang ya itu ya, kadang jalan kadang enggak gitu ya. Cuman kalau sejauh ini sih udah jalan. Terus kebetulan 3 hari ini tuh kita lagi SO bulanannya tuh 2 bulan sekali. Paling nanti sebelum kita verif tuh pasti ngecek juga sih. Paling ya kalau apotekernya itu banyak di persediaan, stok persediaan, terus kayak SO dan secara manajemen gitu kalau di sini. Baik Teh, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi. Di sini saya akan menanyakan ke Teteh. Kan sebagai apoteker tentu dituntut untuk profesional dan sangat teliti. Bagaimana sih cara Teteh kalau misalkan ada kesalahan dan cara menanganinya gitu dalam meracik obat itu sendiri di apotek gitu? Dalam hal meracik ya? Yeah. Sebenarnya ada pengalaman tapi nggak di sini. Waktu itu ada ya, kan sebelumnya aku tuh pokoknya ini aku di K24 setahun setengah. Ini udah tempat ketiga aku. Rencananya bulan depan aku pindah lagi ke Cinunuk. Kalau sebelumnya tuh ada lebih ke komplain ini sih. Kita kan ketersediaannya nggak sesuai resepnya, jadi kita tawarkan substitusi. Terus pasien tuh nolak, jadi cuman beli bahannya aja. Jadi rencananya dia mau beli sisanya di apotek lain gitu. Cuman entah kenapa si customer ini malah bikin review jelek gitu di apotek, kalau kita tuh nggak menyediakan obat yang dia mau. Sedangkan ya kan nggak semua apotek sedia ya kalau obat-obat kayak gitu. Kalau sejauh ini sih komplainnya sebatas itu. Karena kita tuh pasti konfirmasi gitu, nggak yang langsung racik gitu. Pasti konfirmasi dulu. Sejauh ini sih itu. Sama mungkin satu lagi Teh, mungkin terkait di dunia kerja kan ya, kan ini berhubungan dengan nyawa orang gitu, sangat-sangat dituntut untuk profesional. Selama Teteh kerja gimana sih mungkin masukan atau tips bagi kami yang ingin jadi calon apoteker? Tips ya.
pokoknya kalau tips tuh ya kalau misalnya apa ya, kalau secara teknis itu pasti learning by doing ya. Jadi maksudnya selama kita kerja, selama itu kita belajar gitu. Ya kayak misalnya kadang kan kondisinya nggak bisa ditebak, entah pasien lagi moody, entah pasien kadang kan ya aku sakit loh, kalian harus baik gitu. Entah kitanya memang lagi sakit, lagi fit apa enggak, mereka kan nggak mau tahu. Ya paling kita harus profesional aja, kayak misalnya ya mau nggak mau pembeli itu raja. Dan ya kalau retail kayak gini kita ngejar omset kan, otomatis pelayanan kita harus maksimal. Terus kayak apa ya, kayak dari segi pelayanan harus maksimal. Terus kalau di K24 itu kan kita tuh ngutamain stok. Jadi aku mau info juga ya, K24 itu K-nya tuh komplit 24 jam. Jadi kita ngejual itu ke pasien. Jadi kalau misalnya ada yang minta barang A di kita nggak sedia, gitu tuh pasti kayak boleh mau dicariin nggak gitu. Walaupun misalnya itu sistemnya PO ya, kita belum bisa mastiin kapan, cuman kita pasti nawarin mau dipesenin nggak atau mau obat lain nggak, pasti kita kayak gitu. Jadi intinya profesional, jangan bosan buat belajar, nanya ke rekan. Terus termasuk aku ya, karena rekan-rekan di sini tuh mereka lebih lama masa kerjanya dibanding aku. Jadi aku juga sebenarnya belajar juga ke mereka gitu ya, karena itu belajar tuh nggak mandang jabatan, nggak mandang posisi, nggak mandang usia gitu sih kalau dari aku. Perkenalkan, saya Irunisa Nadia Febian. Izin bertanya, di sini ada area khusus resep dokternya nggak? Area pelacikan mungkin ya. Kalau kayak area pelacikan ada di belakang, nanti lihat aja. Cuman memang nggak khusus kalau kita, jadi karena resep pelacikan tuh hitungannya masih jarang, bukan masih jarang sih, memang jarang. Jadi si alat-alatnya baru kalau misalnya diperlukan dikeluarin, dilemarin sih. Nanti boleh dipoto kalau dilemarin. Oh iya. Terus kalau di sini gimana penataan obat bebas sama obat bebas terbatasnya? Obat bebas kita di depan ya, pada lihat itu kita alfabetis sama berdasarkan sediaan, kayak misalnya vitamin gitu, terus kayak obat-obat pencernaan, obat-obat flu batuk gitu. Terus kayak misalnya sirup dibedain sama dewasa, anak, vitamin. Boleh nanti kalian teman-teman kalau mau lihat tuh. Kalau di dalam tuh semua alfabetis sih. Terus di kita tuh nggak ada psikotrop. Oh, nggak ada. Kalau di sini ada ruangan khusus untuk konseling pasiennya teh? Sini. Oh, di sini. Di sini nggak di dalam gitu. Ah iya. Kalau yang tadi tuh berarti di sini nggak nyediain narkotika sama psikotrop. Kalau dari saya cukup gitu. Baik, perkenalkan saya Mutari Hasana. Ingin bertanya teh, kalau misalkan saat menyerahkan obat, informasi yang paling penting wajib disampaikan ke pasien itu gimana teh? Yang pertama tadi ya, screening. Jadi misalnya betul nggak ini atas nama siapa, pasiennya siapa, usianya berapa kalau pasien. Terus kayak misalnya informasi cara penggunaan, terus kapan digunakannya, kayak gitu sih yang penting. Pokoknya intinya harus tempat orang, maksudnya tempat pasien, tempat obat, tempat waktu pembelian yang kayak signal dan lain-lain. Banyak sih teman-teman. Kalau misalnya pasien itu sulit memahami aturan pakainya itu gimana? Kalau misalnya memang ada resep tuh pasti dikasih klip yang ada tulisan buat aturan pakai ya. Paling kita jelasin kalau memang enggak. Dan biasanya kalau misalnya pasien yang kurang mengerti itu biasanya ada pendamping kan. Kita jelasin dulu pendamping pemakaiannya gimana. Sama satu lagi teh, obat yang menurut teteh itu paling membutuhkan konseling khusus. Kalau di kita tuh kayak obat-obat asma inhaler, terus apa ya, kalau disediain kayak gini, kayak misalnya yang ditekanin sih kayak buat bayi ya, karena kan pakai drop lebih dikit takutnya over gitu gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh sih kalau di kita sebenarnya. Baik, perkenalkan teh, nama saya Linda Sari Fauzia. Di sini saya izin menanyakan beberapa hal ya. Untuk yang pertama teh, bagaimana cara teteh beserta tim apoteker lainnya di sini dalam mengatur alur pelayanan di apotek agar tetap aman dan juga cepat dalam kondisi apotek yang ramai? Kalau secara alur sih kita paling nih kayak saling bantu gitu. Jadi nggak yang satu orang satu, jadi beneran yang satu ngasirin kan. Kalau kita tuh kasir sama yang ambil apa sama ya kalau di kita. Jadi kalau misalnya yang satu ngasirin, yang satu ambil obat, jadi supaya cepat. Apalagi kalau lagi itu tuh
tuh ramenya dari sore atau enggak pas habis maghrib kita ramean di situ. Jadi kalau misalnya seorang beneran ngambil yang satu ngasihin itu lebih cepet sih alurnya kalau di kita. Paling kayak gitu sih. Untuk selanjutnya mungkin bagaimana sistem pencatatan resep dan juga pencatatan stok obat dan pelaporan obat yang dilakukan di apotek ini. Kalau resep kita ada disebutnya mutasian ya, buku mutasian. Jadi di situ ada buku-buku yang buat dokumentasi. Terus kan kita juga selain selain yang secara langsung ke sini orang, ada juga yang online. Jadi kita ada dokumen-dokumen gitu, kalian boleh lihat tapi nanti nggak boleh dibaca ya kalau boleh. Jadi itu ada sih buat disebutnya ini jadi lupa, dibanding gitulah pokoknya per bulan, biasanya di sini per bulan ini periode ini tahun. Baik Teteh, perkenalkan aku Azka. Aku mau nanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk di sini sendiri peralatan apa saja yang tersedia untuk proses peracikan? Kalau peracikan yang secara kayak ada yang manual, kayak lempang alu gitu ya. Terus ada blender juga, kita blender dengan tablet. Kalau misalnya memang si resepnya tablet atau jumlahnya banyak, kita pakai blender. Terus kalau misalnya buat yang puyer gitu, kita ada pengopresan. Sama kalau kapsulnya kita manual sih, satu persatu gitu. Lalu apa yang dilakukan apotek jika ditemukan obat yang sudah kadaluarsa? Lalu cara pengelolaan atau pendataan obat yang keluarnya tuh kayak gimana gitu? Kalau obat keluar kita buat sistem, jadi kayak misalnya naruh data gitu-gitu. Terus kayak kalau obat-obat kadaluarsa kayak sekarang nih lagi SO, jadi kita sebenarnya SO sekalian cek juga. Jadi barang-barang ED yang kurang yang mau mendekati 6 bulan itu kita biasanya langsung ajuin ke operator. Dan kebetulan K24 juga itu ada distributor khususnya, maksudnya distributor yang K24 gitu. Jadi kita paling kalau misalnya ada yang ada dekat, kita langsung ngasih feedback gitu ke pihak sana, kayak ini ada yang mau diatur kayak gitu. Jadi secara sejauh ini sih minim banget kalau barang-barang. Baik Teteh, segitu aja. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, silakan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.